Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah Sabtu Suci, hari yang paling sunyi dalam seluruh kalender liturgi gereja. Yesus terbaring dalam kubur, para murid bersembunyi dalam ketakutan. Dunia seolah bungkam dalam kegelapan, namun justru dalam kesunyian itulah Allah sedang bergerak dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Injil Matius 28 mengisahkan sebuah fajar yang mengubah segalanya, bukan hanya sejarah manusia, tetapi seluruh kosmos dan tujuan penciptaan. Mari kita renungkan bersama dalam 5 tema yang akan menyentuh dan memperbaharui iman kita. Tema 1, keberanian cinta di tengah kegelapan. Menjelang menyingsingnya fajar, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain meninjau kubur itu. Matius 28 ayat 1. Ayat pertama memberikan keterangan waktu yang sangat bermakna. Menjelang menyingsingnya fajar, masih gelap, masih berbahaya. Situasi politik sangat tidak aman bagi para pengikut Yesus setelah penyalibannya. Namun dua perempuan ini melawan rasa takut dan berangkat. Ini adalah tindakan iman yang lahir dari cinta. Dalam tradisi hukum Yahudi saat itu, kesaksian perempuan tidak diakui secara sah di pengadilan. Namun Allah, dengan hikmah yang melampaui akal manusia, justru memilih mereka, perempuan, sebagai saksi pertama dan pewarta pertama kebangkitan. Inilah cara kerja Allah yang selalu mengejutkan dunia. Ia memilih yang dianggap kecil untuk menjadi pembawa kabar terbesar. Renungan untuk kita. Apakah kita berani datang kepada Tuhan bahkan dalam kegelapan hidup kita? Ketika doa terasa hampa, ketika iman terasa berat, apakah kita tetap bergerak maju menuju kubur seperti Maria Magdalena? Keberanian cinta bukan menghindari rasa takut, melainkan terus melangkah meskipun takut. Tema 2, gempa bumi dan intervensi ilahi. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Matius 28 ayat 2. Gempa bumi dalam Alkitab adalah tanda kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang disebut teofani. Dalam Matius 27 ayat 51, gempa bumi terjadi pada saat Yesus wafat di kayu salib. Kini gempa kembali terjadi, bukan sebagai pertanda bencana, melainkan sebagai tanda bahwa Allah sedang turun tangan secara langsung dan berdaulat dalam sejarah. Malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu yang telah dimaterai oleh otoritas Romawi dan dijaga ketat oleh prajurit terlatih. Semua penghalang manusiawi itu digulingkan bukan dengan kekerasan senjata, melainkan dengan kehadiran ilahi. Tidak ada kekuasaan duniawi, tidak ada struktur kejahatan, tidak ada kematian sekalipun yang mampu menghentikan rencana Allah yang kekal. Renungan untuk kita. Adakah batu dalam hidupmu yang terasa terlalu besar dan terlalu berat untuk digeser? Dosa yang mencengkeram? Penyakit yang melelahkan? Keputusasaan yang mengurung? Ingatlah, Allah yang menggulingkan batu kubur Kristus tanpa kesulitan adalah Allah yang sama yang hidup dan berkuasa hari ini dalam hidupmu. Izinkanlah Allah menyingkirkan batu-batu penghalang dalam hidupmu. Tema 3, Ia tidak ada di sini, makam yang kosong. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Perkataan ia tidak ada di sini adalah proklamasi paling revolusioner dalam sejarah umat manusia. Bukan karena ada kesalahan lokasi, bukan karena tubuhnya dipindahkan oleh manusia, tetapi karena ia bangkit, sungguh bangkit, dalam kemuliaan ilahi yang tak dapat ditahan oleh kubur manapun. Perhatikan kata yang sering terlewatkan. Sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus telah menubuatkan kebangkitannya secara eksplisit sebanyak 3 kali dalam Injil Matius. Kebangkitan bukanlah kejutan bagi Allah, melainkan rencana keselamatan yang digenapi dengan sempurna dan pada masa yang tepat. Katekismus Gereja Katolik artikel 638 menegaskan, kebangkitan Kristus adalah kebenaran puncak iman kita akan Kristus. Ini bukan mitos, bukan legenda yang berkembang dari kenangan indah.
Ini adalah peristiwa historis yang mengubah seluruh arah sejarah manusia. Renungan untuk kita. Kita sering mencari Kristus yang hidup di tempat-tempat kematian, di masa lalu yang disesali, dalam rutinitas iman yang mati, dalam pengalaman rohani yang sudah basi. Kubur itu kosong, ia bangkit dan hidup, dan ia menanti perjumpaan yang nyata dengan kita hari ini. Tema 4, Misi Warta Gembira, Pergilah dan Kabarkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 7. Kata pertama malaikat setelah mewartakan kebangkitan bukan undangan untuk berlama-lama dalam pengalaman rohani yang indah. Perintahnya tegas, segeralah pergi. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit tidak boleh berhenti menjadi pengalaman pribadi yang disimpan sendiri. Sebaliknya, ia harus mengalir menjadi kesaksian yang hidup. Para perempuan itu kemudian dalam tradisi gereja disebut sebagai apostola apostolorum, utusan bagi para utusan. Julukan mulia ini diberikan secara khusus kepada Maria Magdalena oleh beberapa bapak gereja dan ditegaskan kembali secara rasmi oleh Paus Fransiskus dalam dekret Apostolorum Apostola pada tahun 2016. Mereka tidak menunggu izin. Mereka tidak mempertanyakan kelayakan diri. Mereka langsung berlari dengan sukacita. Renungan untuk kita. Setiap orang yang telah mengalami sukacita kebangkitan Kristus dipanggil untuk menjadi saksinya. Di tengah keluarga, di community, di media sosial, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Kesaksian kita hari ini adalah kelanjutan dari lari penuh sukacita para perempuan di pagi Paskah yang pertama itu. Tema 5, Salam dari Kristus yang bangkit. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Matius 28 ayat 9. Di ayat 9, terjadi sesuatu yang sangat mengharukan dan penuh makna teologis yang mendalam. Di tengah perjalanan mereka untuk memberitakan kabar kebangkitan, Yesus sendiri tiba-tiba muncul dan menjumpai mereka. Dan kata pertama yang keluar dari mulut Kristus yang bangkit, bukan kutukan, bukan tuntutan, bukan penghakiman, melainkan chairete, bersukacitalah atau salam. Ini adalah sapaan yang penuh kasih dan pengampunan dari Allah yang tidak menyimpan dendam atas semua pengkhianatan dan pelarian para muridnya. Kebangkitan Kristus adalah kabar sukacita yang pertama dan terutama adalah tentang kasih Allah yang menang atas segala dosa dan kematian. Para perempuan itu memeluk kakinya. Tindakan ini sangat penting secara teologis. Ini menegaskan realiti jasmani dari kebangkitan Kristus. Yesus bukan hantu atau penampakan spiritual belaka. Ia bangkit secara nyata dalam tubuh yang dimuliakan. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh yang sama yang disalibkan, namun kini dimuliakan dan melampaui keadaan alamiah manusia. Dan ia berkata lagi, "Jangan takut." Ini adalah pesan terakhir dan terus-menerus dari Kristus yang bangkit kepada gerejanya sepanjang masa. Ketakutan adalah bahasa dunia lama yang dikuasai dosa dan maut. Sukacita dan keberanian adalah bahasa baru kerajaan Allah yang telah dimulai pada pagi Paskah itu. Renungan untuk kita. Kristus yang bangkit selalu terlebih dahulu datang menjumpai kita. Dalam Ekaristi Kudus, dalam sabdanya yang hidup, dalam saudara-saudari yang menderita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenali kehadirannya? Apakah kita berani memeluk kakinya dan menyembahnya, seraya melepaskan segala ketakutan kita ke dalam kasih-Nya? Saudara-saudari yang terkasih, Sabtu Suci adalah hari antara kematian dan kehidupan, antara keputusasaan dan harapan, antara dosa dan rahmat. Dalam kesunyian hari ini, kita diundang untuk berdiri bersama para perempuan di depan kubur yang ditutup batu besar, dan percaya bahwa Allah sedang bekerja, bahkan dalam situasi tanpa harapan, Tuhan tetap bekerja untuk kita. Kubur itu kosong, batu itu terguling, Kristus telah bangkit. Dan kabar ini bukan hanya milik 2000 tahun lalu. Kabar ini adalah kabar untukmu hari ini
dalam situasi hidupmu yang paling sulit sekalipun. Kristus yang bangkit, bangkitkanlah pula segala yang mati dalam diriku. Amin.